قمرون قمرون قمر سيدنا النبي قمرون. بسم الله الرحمن الرحيم. Kharraja dan telah mengeluarkan Ibnu Abi Dunya fi kitab tahajjudi dalam kitab tahajud bi isnadihi dengan sanadnya Ibnu Abi Dunya an Aliin dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, inna fil jannati, sungguhnya di dalam surga, la syajaratan, sungguh ada sebuah pohon, yakhruju, yang keluar min a'laha, dari arah atasnya pohon, hulalun, bagian-bagian, wa min asfaliha, dan dari bawahnya pohon, khaylun, ada keluar kuda, min zahabin, dari emas, musrajatun, yang berpelana, muljamatun, yang berkendali, sudah ada tali kendalinya, muljamatun, yang berkendali, min durrin, dari mutiara, wa yaqutin, dan batu akik, batu yakut, la tarusu, yang kuda itu tidak mengeluarkan kotoran, wala tabulu, dan tidak kencing, la tarusu, kuda itu tidak mengeluarkan kotoran, wala tabulu, dan tidak kencing, laha, bagi kuda itu, ajnihatun, ada sayap-sayap, ajnihatun, ada sayap-sayap, khotwuha, jangkahnya, langkahnya kuda itu, maddal basor, sepanjang penglihatan, sekali lompat atau sekali itu sudah sepanjang penglihatan, hilang itu saja. Bayar kabuha, maka menaiki kuda itu ahlul jannati, ahli surga. Fatatiru, maka kuda itu terbang, bihim, membawa ahli surga, haitsu sya'u, di mana saja mereka ahli surga menginginkan. Fayaqulu, maka berkata alladzina, orang-orang asfala, yang derajatnya lebih rendah, minhum, dari ahli-ahli surga penunggang kuda tadi, darajatan-derajatnya lebih rendah, darajatan-derajatnya, ya Rabb, wahai Tuhanku, bima, sebab apa, balagha, telah sampai, ibaduka, hambamu, hadihi, ini, al-karamata, kemuliaan, kullaha, semuanya ini. Wahai Tuhanku, bagaimana, dengan apa mereka sampai mempunyai kemuliaan sedemikian ini. Qala, bersabda baginda Nabi, fayuqalu, maka dikatakan lahum, kepada mereka, orang-orang yang di bawah itu, kanu, dulunya mereka ketika di dunia, yusalluna, mereka salat, billaili, pada waktu malam, wa kuntum, sedangkan kalian semua, tanamuna, tidur-tidur semuanya, wa kanu, dan adalah mereka, dulunya mereka ketika di dunia, yasumuna, mereka berpuasa, wa kuntum, dan kalian semua, takuluna, makan semuanya, wa kanu, dan dulu mereka di dunia, yuqatiluna, berperang, wa kuntum, sedangkan kalian, tajbununa, takut-takut maju perang semuanya. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada ahli tahajud, ahli puasa, dan ahli jihad. Tahajud, puasa, jihad, tiga amalan ini ada kemiripan di dalam satu masalah. Kemiripannya apa? Amalan ini hanya karena Allah. Ketika seorang itu meninggalkan teman-temannya yang tidur, kemudian bahkan dia mengorbankan tidur dia, maka sendirian hanya dia dan Allah saja, kemudian salat menghadap Allah, maka orang seperti ini telah berani mengorbankan dirinya, mengorbankan tidurnya, mengorbankan syahwatnya. Kemudian yang kedua adalah mereka itu berpuasa.
puasa ini ketika teman-teman mereka sama makan ayam, makan kambing, makan perkara-perkara yang enak-enak, tetapi dia ini rela meninggalkan syahwat makanan mereka demi untuk mendapatkan ridha Allah. Kemudian yang ketiga, ketika teman-teman mereka duduk-duduk bersama keluarga mereka di rumah, sama istrinya senang-senang di rumah, tapi mereka meninggalkan istri, meninggalkan keluarga hanya karena Allah. Coba ada kemiripan gak itu? Jadi intinya ini adalah meninggalkan yang pertama syahwat tidur untuk Allah, yang kedua syahwat makan untuk Allah, kemudian yang ketiga ini meninggalkan syahwat bersenang-senang dengan keluarganya dan bersenang-senang dengan istrinya karena Allah. Ya, tentu saja nanti juga akan dikasih pahala yang berbeda sekali dengan pahala-pahala yang diberikan oleh orang-orang yang tidak mengerjakan amalan-amalan ini. Wa an Abdullah, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala, berkata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadlu salatil laili, keutamaan salat malam, ala salatin nahari, melebihi salat siang, kafadli sadaqati sirri, seperti kelebihan keutamaan sedekah yang tidak diketahui oleh orang, ala sadaqatil alaniyati, melebihi sedekah yang diperlihatkan kepada orang. Rawahu Tabrani bi isnadin la ba'sa bih. Ini juga intinya ini adalah satu amalan yang jauh dari riya. Satu amalan yang jauh dari riya itu lebih disukai oleh Allah daripada satu amalan yang bisa mendatangkan riya. Kalau orang itu puasa atau orang itu sholat pada waktu siang, maka bisa-bisa dia ini juga sholatnya semangat karena dilihat oleh ustadznya. Tetapi kalau dia ini sholat tidak ada orang yang melek, semuanya tidur semua, hanya dia sendiri dengan Allah, maka orang seperti ini lebih dekat kepada ikhlas, hanya semata-mata karena Allah. Demikian juga sedekah, di mana orang itu sedekah diperlihatkan kepada orang lain, maka itu sedekah yang seperti ini bagus. Tapi sedekah seperti ini juga mudah sekali digoda dengan riya, memperlihatkan kedermawanan kepada orang lain. Bahkan sebagian orang malah ditulisi, ini pemberian dari tuan fulan, dari tuan fulan. Kalau nanti kamu di Saudi kadang-kadang ada orang-orang yang sedekah roti, pemberian dari Syekh fulan, dari Syekh fulan, malah ditulisi semuanya. Ya nggak tahu apa maksudnya itu. Walaupun mungkin di dalam satu segi sedekah alaniyah itu lebih baik bagi seorang ustadz atau seorang ulama untuk tarbiyah, untuk taklim kepada santrinya atau taklim kepada umatnya, memberi contoh sedekah. Tapi di dalam bab ini adalah bab bagaimana orang itu berbuat amal, berusaha mungkin amalan dia itu bersih dari semua kesyirikan, yaitu riya itu. Karena riya itu sebenarnya syirik, walaupun syirik ini dinamakan syirik khafi. Wa kharraja, dan menceritakan Abu Syekh, mengeluarkan hadis Abu Syekh Ibnu Hibban bi isnadi dengan sanad Abu Syekh Ibnu Hibban an Anas, dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, ya rafa'ahu, beliau merafa'kan hadis ini kepada baginda ilan Nabi, kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala baginda Nabi bersabda, salat fi masjidi, di dalam masjidku ini, ta'dilu, membandingi bi asyarati alafin, dengan 10.000, bi asyarati alafin, dengan 10.000, bi asyarati alafi salatin, dengan 10.000 salat, wa salatun, dan salat satu salat, fil masjid, di dalam fil masjidil haram, di dalam masjidil haram, ta'dilu, menyamai, bima'ati alfi salatin, dengan 100.000 salat, wa salatu, dan salat bi ardir ribati, di bumi ribat,
Ribat ini adalah tempat di situ orang-orang Islam menjaga perbatasan daerahnya orang Islam dari serangan-serangan orang kafir dari luar. Sebenarnya ribat itu seperti itu. Ya, di dalam fisabilillah maksudnya gitu aja. Ta'dilu menyamai bi alfi salatin dengan apa ini? Ya alfi dengan 2.000 berapa itu akhirnya sini? 2 juta. Iya. Dengan 2 juta salat. Iya, begitu. Bener enggak? Ya, kira-kira begitu. Nah, hurufnya itu hanya 1000 gitu, 1000 dengan 1000 dikalikan 1000 juta. 1000 kali 1000 juta. 2000 dengan kali 1000 2 juta. 2 juta. 2 juta salat wa aksaru dan lebih banyak lagi min dzalika daripada hanya 2 juta salat. Kulli min dzalika kullihi dari semua itu. Wa aksaru min dzalika kullihi ar-rak'atan yusallihima al-'abdu fi jawfil lail. Wa aksaru dan lebih banyak min dzalika dari semua itu. Salat di masjidku semuanya. Salat di masjidku, salat di Masjidil Haram atau salat di bumi ribat. Ar-raka'atani salat 2 rakaat yusallihima yang mengsolati salat itu 2 rakaat itu al-abdu seorang hamba fi jawfil laili di dalam tengahnya malam la yuridu dia tidak menghendaki bihima dengan apa itu salat 2 rakaat tadi illa ma kecuali menghendaki perkara indallah di sisi Allah azza wa jal yaitu ridhonya Allah. Masya Allah. Hadis sepertinya kalau begini ini salat tahajud itu melebihi salat ketika fisabilillah. Ini tentu saja ya fisabilillah yang tidak salat tahajud gitu mestinya. Melebihi salat di Masjidil Haram. Ya, salat di Masjidil Haram yang tidak tahajud. Salat siangnya. Karena kalau sama-sama tahajudnya, tahajud di rumah dengan tahajud di Masjidil Haram ya beda lagi. Tentu saja kemuliaan Masjidil Haram itu adalah lebih besar, kemuliaan fisabilillah adalah lebih besar. Maksudnya hadis ini memperlihatkan bagaimana hebatnya satu amalan yang amalan itu hanya diketahui oleh Allah saja, tidak diketahui oleh makhluk, gitu loh. Jadi sholat yang gede-gede, yang di tempat yang sangat-sangat mulia itu bisa dikalahkan oleh sholat seseorang yang sholat itu hanya mencari ridha Allah dan tidak diketahui oleh orang. Dikaya-kayanya dia telah membuat hubungan khusus dengan Allah. Ya kalau memang itu tentu saja sholat yang seperti itu lebih baik dari seluruh sholat. Walaupun sholat di Masjidil Haram mungkin, ya toh, di dekat Ka'bah, tetapi dia tidak punya hubungan khusus dengan Allah, maka sholatnya itu juga rendah nilainya. Walaupun salat itu sendiri di rumah, tetapi dia itu mempunyai hubungan khusus dengan Allah. Tidak ada orang lain yang tahu, hanya dia dan Allah saja. Hari-hari setiap malam munajat bisikan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang seperti ini yang susah ditandingi. Karena apa? Bagaimana bisa menandingi hubbullah kepada hambanya? Ini bila dilihat dari sini loh. Jadi seorang itu malam-malam bangun, tidak ada orang yang tahu, menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu cuma menunjukkan mahabbahnya Allah kepada orang ini. Nah, kalau dia itu sudah diridhai oleh Allah, apa ada sesuatu yang lebih tinggi daripada ridha Allah? Enggak ada. Dunia seisinya bahkan seakhiratnya semuanya itu dibanding dengan ridha Allah, maka tidak ada apa-apanya. Ridha Allah itu yang nomor 1. Ridhonya Khaliq, ridhonya Tuhan kita. Wa kharraja dan mengeluarkan Ibnu Abi Dunya di kitab Tahajjud dalam kitab Tahajjud bi isnadi dengan sanadnya Ibnu Abi Dunya an Ibnu Abbas dari Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala anhuma. Qala berkata Abdullah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyrafu ummati paling mulia-mulianya umatku hamalatul Quran adalah penghafal Al-Quran, pembawa Al-Quran. Wa ashabul laili dan orang-orang yang beribadah di waktu malam.
Ya, ini juga bisa diartikan dua. Yang pertama itu ashabul laili ini adalah orang-orang yang sholat pada waktu malam, begitu saja. Dengan hamalatul Quran, orang yang hafal Quran, begitu saja. Jadi ada dua orang di sini. Bisa juga maksudnya hamalatul Quran wa ashabul laili ini adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, kemudian dia ini telah membaca mangzilnya Al-Quran itu di waktu sholat malam. Nah, ini yang dikerjakan oleh baginda Nabi. Baginda Nabi itu punya hizib. Hizib itu adalah kalau sekarang itu juz ya. Jadi hizib garapan. Hizib itu garapan. Garapan membaca Al-Quran. Ya, hizib baginda Nabi itu adalah Al-Quran ini dibagi-bagi selama 1 minggu. Jadi 7 hari Al-Quran itu dibagi menjadi 7 oleh Nabi. Dibagi menjadi 7. Mulai surat Al-Baqarah sampai surat Al-Ma'idah. Dari Al-Ma'idah sampai surat Yunus. Dari surat Yunus sampai surat Subhanalladzi. Dari Subhanalladzi sampai surat Asy-Syu'ara ya. Dari Asy-Syu'ara sampai kamu cari sendiri, lupa aku. Kalau orang amalkan ya enggak lupa, kalau enggak amal ya enggak, biasanya lupa. Sehingga Nabi itu selalu tahajud membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran selalu dihubungkan dengan tahajud. Hamalatul Quran itu orang-orang yang hafal Al-Quran. Itu zaman dulu itu selalu mereka itu waktu ngelalari Al-Quran di waktu malam dan di waktu sholat. Waktu sholat itu zaman dulu itu. Jadi alangkah baiknya kalau seumpama di sini ini di pusat ini, yang di sini ini banyak orang-orang yang hafal Quran atau yang mau hafal Quran, itu dibuat satu amalan, yaitu amalan sholat tahajud dengan Al-Quran. Sendiri-sendiri saja. Itu semua di kamar-kamar itu dibuat sholat tahajud. Insya Allah kita buat nanti ya. Nanti mulai jam 3:30 itu bangun, kemudian buat amalan ini. Supaya dijadikan semulia-mulianya umatnya baginda Nabi. Yaitu hamalatul Quran dan ashabul lail. Sehingga nanti kalau kita ini bangun untuk tahajud, qailulah pun juga sudah mulai ngantuk. Sehingga ketika qailulah kita juga akan tidur dengan nyenyak. Tapi kalau kita ini bablas saja malam itu sampai pagi tidak ada tahajud, qailulah tidak mau qailulah, ya akhirnya malam pun juga nggak bisa tidur. Akhirnya berantakan ngajinya berantakan, ibadahnya berantakan, sampai masuk kelas pun akhirnya jadi ngantuk ketika diniyah sore itu. Makanya anak-anak yang diniyah sorenya sama ngantuk itu biasanya nggak tertib urusan tidurnya.